apalagi dibilang lambungnya tipis, sudah bolong gitu. Saya itu masih tinggi-tingginya dan nggak bisa tak kendalikan ya, karena belum tahu, mungkin belum tahu. Terus kesana lagi tuh capek banget, bolak-balik, capek tenaga, capek yang nganter, dan capek uangnya ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Aslamku. Jadi di video kali ini saya akan bercerita. Biasa ya, saya sering bercerita. Pada waktu itu lambung saya dikatain lambungnya sudah bocor. Jadi bagaimana ceritanya? Ya di sini di video ini saya akan bercerita. Jadi ini pengalaman ya, ini bukan saya tambah-tambahi, bukan nggak saya kurang-kurangi ya. Jadi ini asli, ini yang saya alami. Jadi begini, awalnya tuh saya sakit banget si perut ini, seperti mah gitu ya, tapi sakit berhari-hari nggak hilang-hilang. Terus saya bingung ya, saya suruh nganter ke orang pintar atau yang ahli pijet ya, ya intinya orang pintar lah. Sampai di situ ya perjalanan agak lumayan lah, tapi ya saya kuat-kuatkan, memang itu sakit banget ya di perut ya, yang sakit itu di ulu hati situ, di bawah ulu hati yang sakit. Terus saya setelah sampai, terus saya ditanya keluhannya apa, dan saya menjawab di perut ini kayak mah rasanya, tapi sakit terus berhari-hari. Sakitnya sakit banget, hampir nggak bisa ditahan. Dan terus dilihat sama dia ya, kalau orang minor kan melihatnya merem ya, kita nggak tahu ya apa yang dia lakukan. Dan terus saya dipijit, di jari-jari itu dipijit semua. Perut sih nggak dipijit, mungkin nggak berani ya, nggak sembarangan mijet perut ya. Di jari-jari itu, di jari-jari kaki itu dipijit, di pencet-pencet gitu ya, ya semacam pijet saraf lah. Itu dipijit-pijit terus sampai ya memang agak mereda. Sakit banget itu rasanya di pijet itu di sini ya, tapi di kaki di sini ini di pecet-pecet sampai bengkak. Terus setelah itu agak mendingan, terus saya pulang beberapa hari, padahal saya nggak makan pedas, pantangan sudah saya pantang semua, tapi memang kondisi itu saya sedang parah banget. Dan beberapa hari gitu lagi, dan saya memutuskan ke situ lagi, saya suruh nganter lagi. Terus sampai sana ya sama, saya dipijat gitu lagi, pijat gitu lagi, dan sambil ngobrol-ngobrol ya. Tapi di situ saya kok merasa kayak hanya sementara saja. Jadi mungkin pijat itu cuma sementara aja di saya ya, kalau di orang lain ya nggak tahu karena beda-beda ya. Terus ya mereda lagi, saya pulang lagi, dan beberapa hari gitu lagi. Terus kesana lagi tuh capek banget, bolak-balik, capek tenaga, capek yang nganter, dan capek uangnya ya pastinya ya. Terus saya sampai beberapa kali gitu terus, sampai orangnya itu sampai bosen ya orangnya ya, kok kamu kok kesini tapi kok nggak sembuh-sembuh, orang lain yang pada kesini udah pada sembuh, kamu kok belum sembuh ya, sampai 5 kali lebih mungkin ya. Terus saya ke situ dikatain kalau lambungnya udah parah, udah bocor, mungkin udah bolong-bolong gitu ya. Itu malah menambah takut saya ya, karena di situ waktu itu anxiety saya itu masih tinggi-tingginya dan nggak bisa tak kendalikan ya, karena belum tahu, mungkin belum tahu caranya.
Di situ saya memutuskan ingin ke rumah sakit. Nah, di situ di keluarga saya itu saya nggak boleh ke rumah sakit. Kan saya udah pernah ke rumah sakit ya. Dan waktu itu kan masih rame-ramenya COVID juga ya. Jadi nggak sembarangan masuk ke rumah sakit, dan keluarga saya juga takut. Terus saya memutuskan pindah ke orang pintar atau paranormal yang lain, apakah sama atau gimana. Setelah saya mencari informasi tentang paranormal atau orang pintar itu, dan saya nemu, saya coba itu dipijit tapi semua katanya kamu bener kesini nanti bisa sembuh, katanya sih begitu. Untung kamu kesini, jadi kamu mungkin sebentar lagi sembuh gitu ya. Nah, setelah itu saya rutin ke situ. Yang pertama sih ada perubahan dikit ya, terus pulang ya gitu lagi, nanti ke situ lagi ya sama begitu. Capek tenaga, capek yang nganter, capek uangnya juga ya. Jadi saya bolak-balik sampai bosen juga, dan katanya kok bentar lagi sembuh. Apa itu cuma ngedem saya ya, itu nggak tahu. Apa dia juga tahu kalau apa itu saya udah parah ya. Dan di situ di paranormal kedua itu saya dikatain hati-hati, lambungmu udah tipis gitu ya. Dan saya semakin takut. Kalau dikatain gitu sih, siapa yang nggak takut ya kalau lagi menderita anxiety, pasti takut. Yang nggak kayak gitu, yang ringan aja misalkan apa gitu takut kok, apalagi dibilang lambungnya tipis, sudah bolong gitu ya, kan tambah takut, malah pikiran nggak karuan ya. Jadi di situ saya memutuskan stop, udah nggak ke orang pintar lagi. Terus saya lari ke herbal. Saya cari herbal yang cocok. Memang susah itu nyari herbal yang cocok ya untuk lambung kita. Jadi coba 1 bulan, nanti gimana, ada perubahan apa enggak. Kalau nggak ada ya ganti lagi, misal kunyit dan madu. Terus misal nggak cocok, nanti ganti lagi temulawak dan madu dan apalah, campur-campur, nggak apa-apa. Itu kan herbal, yang penting nggak berlebihan ya. Kalau setiap hari takarannya misalkan 1 gelas kecil ya, 1 gelas kecil, jangan tambah-tambahin ya. Herbal pun ada takarannya, nggak cuma obat saja ya. Jadi begitu ceritanya. Terus saya menemu herbal ini yang saya konsumsi sekarang itu, dan alhamdulillah ada perkembangan, dan terus saya konsumsi ya. Bagi kalian yang masih parah, coba cari herbal yang cocok. Mungkin kalau mau pengen ke paranormal juga dicoba dulu, mungkin 1 kali, 2 kali, 3 kali, ada perkembangan ya alhamdulillah. Kalau tidak ada perkembangan mungkin nggak cocok. Saya nggak bilang kalau paranormalnya bisa-bisanan ya, mungkin nggak cocok. Mungkin ada juga yang asam lambung dipijat, cuma dipijat 2 kali, 3 kali udah sembuh total, itu ada asli. Saya juga tanya-tanya juga gitu ya. Oke, jadi begitu saja video tentang lambung bocor. Dan saya sekarang kalau dengar lambung bocor tuh geli ya rasanya ya. Lambung kok bocor yang mati ya gitu ya. Lambung itu kuat ya, bahannya itu kuat, kok bisa bocor. Saya juga berpikir begitu, lambung kok bocor, nanti makanannya bisa masuk ke bawah kulit di perut itu ya. Apa bisa? Saya juga berpikir begitu, dan saya dulu juga awam banget soal kesehatan. Begitu saja, terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Ini cuma cerita saya ya, pengalaman. Begitu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga kalian lekas diberi kesembuhan ya. Amin.